Benturan demi benturan terus terjadi. Api dari tangan Aris melesat seperti gelombang naga merah, sementara Putra Sidan dengan tubuh ngalengkasnya menerjang dengan cakarnya, meninggalkan jejak retakan di tanah. Udara di sekitar mereka bergetar, seperti medan perang yang dipenuhi kekuatan yang tak nampak. Bayu terhuyung mundur, menutup telinganya saat suara raungan Putra Sidan bercampur dengan ledakan energi. "Guys, kalau begini terus, kalian berdua bisa hancurin satu desa!" teriaknya panik. Aris dengan wajah tegang dan api di kedua tangannya berusaha menangkis cakar berlapis energi hitam itu. Tapi tubuhnya mulai melemah. Napasnya berat, meski aura liung sabar menjaga keseimbangannya. Putra Sidan semakin puas. "Inilah balasan untuk Tori. Aku akan habisi kakaknya di hadapan para leluhurku." Satu tebasan cakar hampir beradu dengan Badar Geni. Lalu tiba-tiba sebuah kilatan cahaya putih melesat di antara mereka. Energi dari kedua belah pihak terbelah, seolah dihentikan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sosok berjubah putih, rambut panjang sebahu, berdiri tegap di tengah arena. Tombak kayu berukir yang digenggamnya bergetar, memantulkan cahaya bulan purnama. Ratna langsung menarik nafas panjang. "Wirakusuma," bisiknya. Bayu sampai ternganga. "Itu siapa lagi? Kok muncul tiba-tiba kayak dewa penolong?" Putra Sidan menggeram marah, tapi sorot matanya sedikit berubah saat mengenali sosok itu. "Wira, kenapa kau ikut campur?" Wirakusuma menoleh ke arah Putra Sidan. Tatapannya tenang, namun tajam. "Aku sudah cukup melihatmu terbakar oleh api dendam, Sidan. Kau terlalu buta oleh amarah. Ini bukan jalan leluhurmu." Aris yang masih terengah menatap orang baru itu dengan bingung. "Siapa kau? Kenapa menghentikan kami?" Wirakusuma menundukkan kepala sedikit. Suaranya dalam. "Namaku Wirakusuma. Aku bukan musuhmu, Aris. Sejak awal memang aku sudah mengawasi langkahmu. Dan pertarungan ini tidak akan membawa kebenaran, hanya akan menambah luka dan dendam." Putra Sidan meraung, bulunya berdiri kembali. "Jangan halangi aku, Kusuma. Darah saudaraku menuntut balas. Kau takkan bisa mengerti." Wirakusuma menancapkan tombaknya ke tanah. Cahaya lembut menyebar, menekan aura liar Putra Sidan. "Aku mengerti, dan lebih dari yang kau kira, Putra. Aku dan kamu berteman tidak cuma sehari. Tapi tolong dengarkan sahabatmu ini. Kebenaran tidak bisa ditentukan hanya dengan amarah. Dan jika kau masih ingin berduel, maka kau harus melewatiku lebih dulu. Bagaimana?" Suasana mendadak hening. Bayu bahkan menahan nafas. Sementara Ratna hanya memandang Wirakusuma lama-lama, seolah sudah tahu bahwa pria ini memang akan datang. Aris menatap dua orang itu bergantian. Hatinya masih panas mendengar tuduhan Putra Sidan terhadap Tori. Tapi kata-kata Wirakusuma membuatnya goyah. Untuk pertama kali sejak duel dimulai, api di tangannya mulai meredup. Putra Sidan mendesis, menatap Aris dan Wirakusuma dengan mata penuh bara. "Baiklah, kalau begitu kita lihat siapa yang benar. Tapi jangan kira aku akan melupakan hal ini." Dengan gerakan cepat, aura ngalangkas di tubuhnya perlahan menghilang. Tubuhnya kembali normal, meski wajahnya masih penuh amarah. Pertarungan berhenti, namun jelas konflik masih jauh dari kata selesai. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa dari arah pura yang masih berdiri anggun di kejauhan. Sisa-sisa energi pertempuran masih terasa di udara, seperti percikan halilintar yang belum padam. Aris berdiri dengan nafas terengah. Wajahnya masih dipenuhi peluh,
Api Badar Geni sudah padam. Tapi aura Liung Sabar yang tadi menyelubunginya masih samar berkilau di balik tubuhnya. Putra Sidan yang baru saja menanggalkan wujud ngalangkasnya berdiri dengan dada naik turun. Amarahnya belum hilang, tapi tatapannya sedikit berubah. Tak lagi hanya menyala dengan kebencian, melainkan juga keheranan. Ajianmu, Badar Geni bercampur Liung Sabar. Mana mungkin kau bisa menguasainya bersamaan? Seolah darahmu memang ditakdirkan untuk pertarungan. Gumam Putra Sidan, suaranya serak. Aris menatapnya dengan sorot mata bingung, tapi tegas. Aku tidak suka mencari pertarungan, Sidan. Aku hanya mencari kebenaran. Aku bahkan tidak tahu apa salah Tori padamu. Kenapa juga kau menuduhnya? Dan sekarang kau menuduhku harus menanggung dendammu. Nama Tori kembali membuat dada Putra Sidan sesak. Tangannya mengepal, tapi kali ini tidak terangkat untuk menyerang. Sebaliknya, ia memalingkan wajah, seperti berusaha menahan sesuatu yang selama ini ia biarkan membara. Wirakusuma maju setapak. Suaranya tenang, namun dalam. Putra, kau memang kuat, aku akui. Tapi kekuatanmu terikat pada luka masa lalu. Dendam itu membuatmu buta. Dan kalau kau terus mengikuti jalannya, kau hanya akan kehilangan lebih banyak lagi, Putra. Putra Sidan menggeram pelan, lalu menatap lurus ke arah Wirakusuma. Jangan sok tahu, Kusuma. Kau tidak ada di sana ketika Raka mati. Dan kau tidak lihat bagaimana Tori mengkhianatinya. Aris maju setengah langkah, meski tubuhnya masih gemetar. Aku tidak percaya Tori sekejam itu. Dia memang keras kepala, tapi dia tidak akan pernah mengkhianati siapapun yang dianggapnya saudara. Hening panjang menggantung. Bayu yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara dengan nada hati-hati dan sok bijak. Mungkin ada sesuatu yang salah dipahami di sini. Kalau terus saling serang begini, kapan selesainya? Ratna hanya menatap Aris lama, seolah menimbang sesuatu. Namun ia tidak menghentikan percakapan itu, karena tahu momen ini penting bagi keduanya. Putra Sidan terdiam. Kata-kata Aris menusuk ke dalam hatinya, memecah benteng amarah yang selama ini ia bangun. Ia mulai menyadari ketulusan Aris terasa berbeda. Tatapannya, nadanya, bahkan aura roh yang menyelubunginya tadi sama sekali tidak mirip pengkhianat. Untuk pertama kalinya sejak awal, mata Putra Sidan bergetar. Kalau begitu, buktikan. Buktikan pada aku bahwa adikmu tidak sekejam yang kudengar. Karena kalau kau hanya pandai bicara, dendamku tidak akan pernah padam, Aris. Wirakusuma tersenyum tipis. Nah, itu awal yang baik, Putra. Daripada terus saling serang, lebih baik kalian mencari kebenaran bersama. Bayu mendesah lega. Akhirnya ada yang ngomong masuk akal juga. Aris menarik nafas panjang, lalu menatap Putra Sidan lurus-lurus. Kalau memang kebenaran itu ada, aku akan menemukannya, dan aku akan membuktikannya padamu, bahwa Tori tidak bersalah. Putra Sidan menatap balik, dan meski wajahnya masih keras, ada sedikit keraguan di sana. Hatinya goyah. Suasana malam makin larut. Bulan separuh menggantung pucat di langit, memantulkan cahayanya di permukaan laut yang berkilauan. Angin membawa suara ombak pelan dan gemerisik suara pohon kelapa di pinggir pantai. Dan juga membawa hawa sunyi yang menekan, seolah alam itu ikut menunggu keputusan. Aris berdiri dengan tubuh masih letih, tetapi tatapannya teguh. Bayu sudah setengah ingin rebah saking lelah dan tegangnya. Sementara Ratna berdiri diam, sorot matanya tajam mengamati setiap perubahan raut wajah Putra Sidan. Putra Sidan dengan tongkat hitam yang kini ia tancapkan ke tanah, menghela nafas panjang. Bahunya masih naik turun, sisa dari pertarungan.
Namun kali ini tidak ada amarah yang meledak, hanya sisa bara yang meredup. Aris, suaranya berat seperti batu yang digulingkan. Aku masih belum bisa menghapus dendamku. Raka adalah saudaraku. Bagiku, Tori tetap terikat pada kematiannya. Aris mengepalkan tangan, tapi suaranya mantap. Kalau begitu, biarkan aku yang mencari kebenarannya. Aku janji, aku akan membuktikan bahwa Tori tidak mengkhianati siapapun, Putra. Putra Sidan menatapnya lama, seolah ingin menembus hatinya. Lalu ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip geraman. Janji itu yang akan menjeratmu, Aris. Tapi baiklah, sampai kau bisa membuktikannya, aku akan ikut perjalanan kalian. Bayu langsung bersorak pelan. Akhirnya, aku kira kita bakal jadi sate roh di medan perang tadi. Ratna menoleh ke Bayu dengan tatapan setajam keris, membuat pemuda itu buru-buru mingkem lagi. Putra Sidan mengangkat tongkat hitamnya, lalu menghentakkan ke tanah. Tapi dengar baik-baik, Aris. Aku tidak tunduk pada siapapun. Aku ikut karena ingin melihat akhir dari semua ini. Bukan karena aku percaya sepenuhnya padamu. Aris mengangguk. Aku tidak butuh kau untuk tunduk, Putra. Aku hanya butuh kau berjalan bersama kami. Senyap sebentar. Wirakusuma yang sejak tadi mengamati akhirnya melangkah maju. Aura teduhnya menenangkan, berbeda dengan aura penuh bara milik Putra Sidan. Kalau begitu, sudah tiba waktunya. Kalian berdua harus menyadari, musuh kita bukan sekedar dendam pribadi kok, tapi sebuah kekuatan yang jauh lebih besar, yang bisa meluat manusia maupun roh. Putra Sidan mendengus. Dan siapa yang menyamin itu bukan tipu daya? Wirakusuma menatapnya dalam, lalu berkata pelan. Karena bahkan leluhurmu sudah berbisik padaku, Putra. Kau tahu, aku tidak pernah sembarangan bicara. Kata-kata itu membuat Putra Sidan terdiam. Aris merasakan hawa di sekeliling mereka berubah, seolah tanah itu sendiri merestui keputusan ini. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dendam pribadi. Putra Sidan akhirnya mengulurkan tangan. Berat, kaku, tapi nyata. Kalau begitu, Aris, sementara ini kita berjalan bersama. Aris menatapnya, lalu menggenggam tangan itu erat. Kedua pemuda itu berdiri di bawah cahaya bulan, bukan lagi sebagai musuh mutlak, tapi juga belum sepenuhnya sebagai saudara. Sebuah ikatan rapuh, tapi cukup untuk langkah berikutnya. Ratna tersenyum samar. Bayu menghela nafas lega, dan Wirakusuma hanya menutup mata, seakan mendengar bisikan jauh dari para leluhur. Kesepakatan damai tercipta, namun bayangan takdir masih panjang, menanti di ujung perjalanan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bau dupa yang tersisa dari pura di kejauhan. Pertarungan telah usai. Dendam untuk sementara mereda. Namun keheningan yang menyelimuti mereka terasa bukan sekedar kelelahan, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Bayu terduduk di atas batu, mengipasi wajahnya dengan kipas daun pandan yang entah dari mana ia dapatkan. Wah ya Tuhan, kalau kita tiap ketemu orang baru selalu diawali duel, kita bakal cepat masuk ICU loh, Res. Aris hanya menghela nafas panjang, mencoba meredakan detak jantung yang masih cepat. Putra Sidan berdiri tak jauh, tongkat hitamnya disandarkan pada bahu. Matanya tajam, namun kali ini tak lagi membara oleh amarah. Lalu langkah perlahan terdengar. Wirakusuma mendekat, kain putihnya melambai lembut. Wajahnya diterangi cahaya bulan. Dari awal ia memang hadir, namun selalu dalam jarak aman, seperti menunggu sesuatu. Kini ia berdiri di antara mereka, dengan aura tenang yang seolah meredakan hawa panas sisa pertarungan. Putra Sidan,
katanya dengan suara dalam dan teduh. Dendam hanya akan mengikatmu pada masa lalu. Jika benar kalian ingin melawan kegelapan yang semakin dekat, maka waktunya kalian harus belajar berjalan bersama. Putra Sidan melirik dengan tatapan mencurigakan. Wirakusuma, kau muncul di momen yang penting. Apa sebenarnya tujuanmu mengikuti semua ini? Wirakusuma menatapnya lama, lalu menoleh pada Aris. Tatapannya penuh arti, seolah ada sesuatu yang belum boleh ia ungkapkan seluruhnya. Tujuanku sederhana kok putra. Aku dituntun, dan jalan itu selalu mengarah padamu Aris. Aris tertegun. Aku? Kenapa aku? Wirakusuma tersenyum tipis, samar, seolah menyimpan rahasia besar. Karena kau bukan sekedar manusia biasa. Ada dua kekuatan yang lahir bersamamu, terang dan gelap. Itulah mengapa para leluhur terus membisikkan namamu kepada aku. Ratna yang sejak tadi diam, akhirnya bicara dengan nada serius. Aku sudah menduga, aura Aris memang berbeda. Itu sebabnya ia selalu jadi sasaran, baik roh maupun manusia. Bayu menoleh cepat, wajahnya pucat. Tais, jangan bilang ya, selama ini kau adalah magnet dari segala hal mistis yang bikin kita hampir mampus ya. Bisa jadi Bayu, jawab Aris datar, namun matanya terlihat masih penuh keraguan. Putra Sidan mendengus, tapi kali ini tanpa kemarahan. Kalau memang begitu, semakin jelas alasanku untuk ikut. Aku ingin tahu seberapa kuat sebenarnya kau Aris. Wirakusuma mengangguk kecil. Bagus, karena jalan itu tidak berhenti di sini. Ada tanda-tanda dari leluhur. Arah berikutnya akan segera terbuka. Dan percayalah, kita akan butuh semua kekuatan yang kita punya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berlima berdiri dalam satu lingkaran. Aris, Ratna, Bayu, Putra Sidan, dan Wirakusuma. 5 orang dengan masa lalu, tujuan, dan rahasia masing-masing. Namun kini terikat pada satu garis takdir yang sama. Angin malam bertiup lebih dingin, dan di kejauhan, suara gamelan pura terdengar lirih, seperti doa leluhur yang menyambut terbentuknya sebuah aliansi baru. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, bundar dan bercahaya, menyiramkan sinar keperakan ke seluruh desa. Ombak di pesisir berkilauan, pura tua tampak seperti bayangan raksasa yang menjaga rahasia zaman. Mereka berlima, Aris, Ratna, Bayu, Putra Sidan, dan Wirakusuma, berkumpul di halaman pura, duduk melingkar di atas tikar pandan. Dupa menyala, asapnya melingkar pelan ke udara, membawa aroma menenangkan namun juga berat, seolah membuka jalan bagi suatu misteri yang masih belum terungkap. Wirakusuma menutup mata, tangannya membuntuk mudra. Malam ini leluhur akan bicara. Dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Aris menatap api dupa yang bergetar. Lalu tiba-tiba angin berembus keras, meski pohon-pohon sekitar tak bergerak. Dari kejauhan terdengar suara tawa, panjang, serak, namun entah kenapa terasa hangat, sekaligus menakutkan. Bayu langsung merapat ke Ratna. Riz, tolong bilang kalau itu bukan suara Lea lagi. Namun Ratna menatap lurus ke asap dupa yang kini mulai membentuk wajah samar. Bukan wajah menakutkan, melainkan sosok jenaka. Hidung panjang, bibir tebal, mata jenaka namun tajam. Eyang Petro, bisik Wirakusuma penuh hormat. Suara itu bergema, samar tapi jelas, seperti datang dari segala arah sekaligus. Aris putuku, jalanmu baru saja dimulai. Kau membawa 2 matahari dalam tubuhmu. Jika tak mampu menjinakkan keduanya, kau akan hancur sebelum sampai tujuan. Aris menelan ludah.
Tubuhnya terasa berat, seakan ditimpa oleh kekuatan yang tak terlihat. Eyang, apa maksudnya? Tawa itu terdengar lagi. Hehehe, jangan buru-buru. Yang jelas, arah berikutmu bukan di sini. Kau harus menyeberang laut. Di tanah Sulawesi, rahasia baru menunggu. Di sana bukan hanya manusia, tapi juga para penjaga laut yang akan menguji keberanianmu. Asap dupa berputar semakin cepat, membentuk pusaran kecil di udara. Bayu langsung menutup mata. Ya ampun, aku beneran nyesel ikut perjalanan ini. Namun Putra Sidan menatap serius. Tangannya mengepal. Sulawesi ya? Kalau itu memang panggilan leluhur, maka kita tidak bisa menolak. Ratna mengangguk, wajahnya pucat tapi mantap. Ini baru permulaan. Jika benar kita akan menuju Sulawesi, maka kita harus bersiap lebih matang. Roh-roh di sana tidak kalah ganas dari Bali. Wirakusuma menatap Aris lama, lalu berkata lirih. Kau siap, Res? Aris menghela nafas panjang, menatap bulan purnama yang masih bersinar di atas mereka. Meski hatinya diliputi keraguan, ia tahu mundur bukan pilihan. Aku tidak tahu siap ataupun tidak. Tapi, kalau ini jalannya, aku akan hadapi. Suara tawa Eyang Petro terdengar sekali lagi, lalu perlahan memudar bersama asap dupa. Jangan lupa putuku, kadang yang terlihat sebagai kawan bisa jadi musuh terbesarmu. Ingatlah itu. Asap hilang dan angin reda, meninggalkan keheningan. Mereka semua saling berpandangan, sadar bahwa pesan itu bukan sekedar peringatan, melainkan ujian baru yang sudah menunggu. Langit malam tampak aneh. Bulan purnama terbelah dua oleh kabut tipis. Seakan ada tangan gaib yang sengaja menutupinya. Ombak di depan mereka bukan lagi ombak dunia biasa. Laut ini hening, dan terlalu hening, seolah semua suara ditelan. Permukaan airnya hitam, memantulkan cahaya bulan dengan kilau perak yang menakutkan. Di bawah permukaan, samar-samar terlihat arca-arca tenggelam, berdiri miring dengan mata yang kosong. Namun bagi Aris, mata itu bukan sekedar batu. Ia merasa seolah tiap arca mengikuti langkah mereka, menatap lurus ke dalam jiwanya. Mereka berlima berdiri di atas hamparan rakit bambu aneh yang terbuat dari cahaya samar. Hadiah dari ritual leluhur semalam. Rakit itu tak benar-benar mengapung di laut, melainkan meluncur perlahan di atas arus gaib. Bayu menelan ludah, lalu bersuara dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Res, ini kalau tiba-tiba ya ada patung yang ngedip ke aku, sumpah, aku akan balik arah lagi ke daratan. Putra Sidan mendengus. Diam bocah, suaramu lebih bikin resah daripada laut ini. Bayu langsung manyun, tapi cepat membalas dengan nada ngedumel. Ya ampun, kalau lagi serem gini nggak boleh bercanda kali ya. Kapan lagi coba? Lagian, kalau aku diem, kalian semua akan makin tegang. Aris hanya tersenyum tipis, meski wajahnya sendiri tegang. Pandangannya tak lepas dari arca-arca itu. Napasnya terasa berat. Aku merasa mereka hidup. Matanya seakan menuntut sesuatu dariku. Ratna yang sejak awal duduk bersila di ujung rakit, membuka matanya perlahan. Tatapannya tenang, suaranya pelan tapi dalam. Mereka memang hidup, bukan dengan darah dan daging, tapi dengan ingatan. Setiap roh yang gagal menyeberang meninggalkan jejak di sini. Laut roh menyimpan semuanya. Wirakusuma mengangguk pelan, menambahkan dengan suara yang bijak. Tempat ini bukan sekedar jalan. Ini ujian bagi mereka yang membawa beban dalam hati. Arca-arca itu akan menatap lebih tajam, Aris. Jangan biarkan hatimu goyah.
Haris menoleh, tatapannya goyah sesaat. Kenapa? Kenapa mereka hanya menatapku? Ratna menunduk, tak langsung menjawab. Jemarinya meraba gelang di pergelangan tangan, seakan menahan kata-kata yang tak ingin ia ucapkan. Setelah hening cukup lama, ia hanya berbisik. Karena kau membawa sesuatu yang mereka kenali, tapi belum waktunya kau tahu semuanya. Bayu mengangkat tangan, mencoba mencairkan suasana. Ya elah, ngomongnya kayak guru spiritual di sinetron malam Jumat. Bisa nggak sih kasih jawaban yang jelas? Putra Sidan mendengus lagi, kali ini lebih keras. Kalau kau tak tahan, mending pulang saja sana Bayu. Perjalanan ini bukan untuk pengecut dan orang yang banyak bicara sepertimu. Bayu langsung berdiri dengan tangan di pinggang, terlihat wajahnya kesal. Hoi, siapa yang kau bilang pengecut? Aku itu cuma, humor tipis-tipis biar nggak tegang. Jangan baperan dong Kang Lea. Haris cepat menengahi. Suaranya tegas tapi hangat. Sudah cukup. Kita semua di sini karena takdir yang sama. Kalau kita ribut, laut ini nanti yang akan menelan kita semua. Mereka terdiam sejenak. Angin dingin bertiup, membuat asap tipis dari laut naik seperti kabut. Dari kejauhan terdengar gemuruh halus, seperti bisikan ribuan suara yang tak jelas. Haris menarik nafas panjang, menatap lurus ke depan. Apapun yang akan menunggu kita di tujuan nanti, akan kita hadapi. Rakit ini sudah melaju, dan tak ada jalan untuk kembali. Ratna menatap Haris lama, senyum tipis tersungging di wajahnya. Dalam hati ia tahu, bayangan yang menunggu mereka di depan bukan sekedar ujian biasa. Dan Haris akan jadi kunci dari semuanya. Rakit cahaya itu terus meluncur di atas laut roh. Semakin jauh mereka menyeberang, suasana terasa makin asing. Ombak tak lagi beriak, melainkan seperti hamparan kaca hitam. Dari permukaan, sesekali muncul bayangan samar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka, mengitari Rakit dengan sabar. Haris mengepalkan tangannya erat. Perasaan tak enak terus menggelayuti dadanya. Rasanya, aku pernah mengenal bayangan itu. Haris berbisik, nyaris tak terdengar. Bayu menoleh cepat. Hah? Gimana maksudnya, Haris? Masa kamu punya kenalan ikan raksasa di laut roh? Putra Sidan langsung menyikut Bayu. Jangan bercanda. Haris sedang serius, Bayu. Bayu mengangkat tangan. Iya, aku tahu. Tapi sumpah, kalau gelap begini, bikin otakku otomatis keluarin kata-kata receh loh. Wirakusuma yang sejak tadi berdiri tegak di ujung rakit, menancapkan tombaknya ke permukaan rakit, seolah menyalurkan energi agar keseimbangannya tetap terjaga. Tatapannya tajam ke laut. Haris tidak salah. Ada sesuatu yang mengikuti kita. Aku juga bisa merasakannya. Tapi entah kenapa, bayangan itu kayaknya lebih condong padamu, Haris. Ratna yang sedari tadi diam, perlahan membuka suara. Nada bicaranya lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan itu bukan sekedar pengintai. Ia seperti mencoba untuk menguji. Haris menoleh. Keningnya berkerut. Menguji? Menguji apa, Ratna? Ratna menatapnya lama, namun tak menjawab langsung. Ia hanya menutup mata kembali, seakan memilih menyimpan kata-kata di dalam mimpi yang hanya ia tahu. Bayu gelisah, melirik kanan kiri. Tapi sumpah, aku lebih suka kalau musuh itu langsung nyerang, daripada cuma ngintil gak jelas kayak gini. Bikin jantung kayak digelitik dari dalam. Putra Sidan menatap permukaan laut, nadanya geram. Kalau memang musuh, lebih baik kalian keluar sekarang. Jangan sembunyi seperti tikus, kampret. Haris menahan Putra Sidan dengan isyarat tangan. Jangan terpancing, Putra. Laut ini bukan dunia biasa. Satu langkah salah, bisa jadi kita malah membuka jalan bagi mereka untuk benar-benar masuk. Sunyi, hanya suara desis halus air yang bergerak,
seperti nafas makhluk raksasa di bawah sana. Lalu tiba-tiba, bayangan besar melintas cepat di bawah Rakit, membuat semua orang terdiam. Bayu refleks langsung berteriak. "Woi, itu gede banget barusan. Jangan bilang itu paus roh ya." Ratna membuka matanya pelan, menatap ke arah Aris. Suaranya tenang tapi penuh peringatan. Bayangan itu bukan hewan. Itu sesuatu yang lebih dekat denganmu, Aris. Hati-hati, semakin kau bingung, semakin kuat ia akan menghantui. Aris terdiam. Nafasnya makin berat. Ia tak tahu kenapa, tapi dalam hatinya ada rasa akrab. Seolah ia benar-benar mengenal sosok yang bersembunyi di bawah laut roh itu. Wirakusuma mengangkat tombaknya sedikit. Matanya menyipit. Kalau benar begitu, maka sebentar lagi ia akan menunjukkan wujudnya. Suasana di laut roh berubah mendadak. Permukaan air yang tadi hening kini beriak ganas. Ombak hitam naik turun, seolah ada raksasa yang mengaduk lautan dari bawah. Bayangan besar bermunculan, melingkari Rakit mereka. Aris langsung berdiri sigap. "Bersiap, ada yang datang." Wirakusuma menancapkan tombaknya kembali ke lantai Rakit. Tubuhnya mantap berdiri, meski Rakit berguncang hebat. Putra Sidan merapal mantra. Mata merahnya menyala samar. Ratna duduk bersila, memejamkan mata seakan tengah membaca arah bahaya. Lalu dari permukaan laut, satu sosok muncul. Makhluk laut roh dengan tubuh seperti ikan pari bercahaya. Namun wajahnya menyerupai manusia dengan gigi tajam berderet. Jumlahnya bukan satu, tapi puluhan. Melompat-lompat dari air dengan jeritan menyeramkan. "Woi, itu apaan? Ikan pari? Manusia? Parimen? Aduh, namanya aja udah serem, apalagi mukanya." Bayu berteriak sambil mundur selangkah. Makhluk-makhluk itu langsung menyerbu, mengitari Rakit. Ombak besar tercipta dari gerakan mereka, hampir membuat Rakit terbalik. Putra Sidan langsung melompat ke depan, hendak mengeluarkan jurus ngelengkasnya. Tapi harus cepat menahan. "Belum, jangan terburu-buru putra." Ratna membuka mata, suaranya datar. Mereka kiriman Rengganis, bukan makhluk biasa. Mereka akan terus muncul. Tak peduli berapa banyak yang akan kita kalahkan. Bayu yang sedari tadi gelisah, tiba-tiba mendecak, lalu menegakkan tubuh. Oke, kalau begitu biar aku saja yang turun tangan. Lagian, udah dari tadi air laut ini kayak ngegodain aku. Aris menatap Bayu ragu. "Kau yakin bisa, Bayu?" Bayu menyeringai, meski wajahnya pucat karena tegang. "Riz, kau nggak tahu ya? Aku ini mantan Satpol PP Laut. Air itu rumahku, dan angin itu sahabatku. Jadi, kalau ada yang coba main-main di air, ya maaf banget, aku tuan rumahnya." Bayu menyeringai sambil melangkah ke tepi Rakit, mengangkat kedua tangannya perlahan. Ombak yang tadinya mengamuk tiba-tiba berhenti di sekitarnya, seolah menunggu perintah. Angin yang berputar liar pun mendadak jinak, mengitari tubuh Bayu seperti pusaran pelindung. Makhluk-makhluk roh itu berteriak, melompat ke arah Rakit. Bayu menutup mata sejenak, lalu membuka lagi dengan tatapan tajam. "Balik ke tempat kalian!" Tangan Bayu bergerak cepat. Seketika, ombak setinggi rumah mengangkat dirinya, membentuk dinding air yang melindungi Rakit. Makhluk-makhluk roh menghantam dinding itu, tapi justru mereka terpental keras ke belakang dan berteriak kesakitan. Bayu terkekeh, setengah puas. "Rasain tuh, jangan macam-macam sama laut." Namun serangan belum berhenti. Beberapa makhluk menyelam, mencoba menyerang dari bawah Rakit. Bayu segera mengubah strategi. Ia menjentikkan jarinya, dan air laut di bawah Rakit berputar, menciptakan pusaran besar yang menelan makhluk-makhluk itu ke dalam jurang yang gelap. Aris tertegun. "Bayu." Wirakusuma mengangguk kecil, kaku. Dia ternyata bukan orang biasa.
Laut benar-benar mendengarkan perintahnya. Bayu sambil tetap fokus masih sempat menyeletuk. Ya elah, jangan dipuji dulu napa Kang. Aku masih ngos-ngosan nih. Pegel tahu ngatur segini banyak air. Angin makin kencang, tapi alih-alih merusak, hembusannya mengikuti kendali Bayu, mendorong makhluk-makhluk roh menjauh. Satu demi satu, makhluk itu menghilang ke dalam pusaran air, meninggalkan permukaan laut yang kembali tenang. Bayu terengah, lututnya hampir goyah. Ratna cepat menghampiri, menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Kau terlalu memaksakan diri, Bayu. Bayu tersenyum lemah, mengusap pelipisnya yang berkeringat. Namanya juga debut. Sekali-sekali harus tampil keren lah, Rat. Biar kalian percaya kalau aku ada gunanya. Putra Sidan menepuk bahunya keras, nyaris membuat Bayu jatuh lagi. Kau cerewet, tapi tadi kau luar biasa. Bagus Bayu. Bayu nyengir, meski wajahnya pucat. Nah gitu dong. Akhirnya ada yang mengakui kalau aku jago. Haris menatap laut yang kini kembali tenang. Namun dalam hatinya ia merasa resah. Makhluk-makhluk itu memang berhasil dipukul mundur. Tapi ia yakin Rengganis hanya sedang menguji. Bahaya yang sesungguhnya masih menunggu. Laut roh kembali tenang. Ombak yang tadi mengamuk mendadak diam, seperti permukaan kaca hitam yang tak berujung. Bayu terduduk di rakit, masih nerengah, sementara yang lain berjaga dengan waspada. Namun keheningan itu terasa aneh, terlalu sunyi. Tak ada desir angin, tak ada riak air, hanya bulan purnama yang menggantung. Cahayanya terbelah di permukaan laut. Haris merasakan bulu kudunya berdiri. Sesuatu yang berbeda. Teman-teman, kalian merasakan? Ratna membuka mata perlahan. Ia tak menjawab, tapi wajahnya pucat, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Wirakusuma menggenggam tombaknya, namun tak bergerak. Ya, ada sesuatu, Riz. Dan kali ini bukan musuh biasa. Tiba-tiba dari balik kabut tipis di permukaan laut, muncullah sosok perempuan. Ia melayang di atas air, langkahnya seolah tak menyentuh permukaan. Rambut panjang hitamnya tergerai, wajahnya pucat diterpa cahaya bulan. Haris terbelalak, suaranya tercekat. Sasmita! Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari rakit. Matanya kosong, namun di balik kehampaan itu ada sesuatu. Kerinduan, juga rasa bersalah yang dalam. Mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin bicara, tapi tak ada suara keluar. Haris maju setengah langkah, hampir terjatuh. Kau kembali lagi muncul di depanku. Bicaralah, jangan cuma diam. Sasmita hanya menatap, tidak bergerak, tidak menjawab. Tapi sorot matanya menusuk hati Haris, membuatnya seperti disayat dari dalam. Bayu yang biasanya cerewet, kali ini hanya terdiam. Bahkan ia hanya bisa menelan ludah dan menahan untuk tidak mengeluarkan komentar receh. Putra Sidan justru maju, suaranya keras. Hei, hantu roh, kalau kau makhluk Rengganis, jangan berani-berani mendekat. Haris cepat menahan. Tidak putra, dia bukan musuh. Namun Sasmita hanya berdiri, menatap dengan mata ambigu, antara ingin mendekat dan ingin pergi. Tangannya terangkat sedikit, seperti hendak meraih Haris, tapi berhenti di udara. Gemetar. Ratna berbisik pelan. Dia masih terikat. Sesuatu menahannya. Dia ingin bicara, tapi tidak bisa, Haris. Haris merasa dadanya sesak. Ia melangkah lebih dekat dan berteriak. Sasmita, katakan sesuatu. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi yang terdengar hanya hembusan angin dingin. Lalu tiba-tiba, sosok Sasmita bergetar samar, seperti bayangan di permukaan air, dan menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma samar bunga kenanga, menempel di udara dan menusuk hidung mereka semua. Haris terdiam,
menatap kosong ke laut. Ratna menahan tangannya. Wajahnya berusaha tegar meski matanya berkaca-kaca. Haris, sabar. Ini baru awal. Jika dia muncul di sini, artinya dia masih ada. Bayu akhirnya bicara. Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. Riz, maaf. Aku gak ngerti sepenuhnya apa yang kau rasakan. Tapi kalau dia muncul, pasti ada jalan buat kau bertemu lagi. Putra Sidan mendengus, mencoba menyembunyikan ketegangan. Atau mungkin itu hanya jebakan. Kita tidak boleh terlalu percaya. Wirakusuma menatap Aris lama. Entah itu jebakan atau bukan, jelas dia menguji hatimu, Aris. Jika kau goyah, itu akan dimanfaatkan oleh musuh. Aris tak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangannya erat-erat. Dadanya bergetar antara marah, sedih dan tekad. Di atas mereka, bulan purnama masih bersinar. Laut roh kembali hening, seolah tak pernah ada sosok yang muncul. Tapi bagi Haris, duka itu nyata. Dan kehadiran Sasmita kini menjadi bayangan yang akan terus menghantuinya. Kabut laut roh semakin pekat. Suasana hening. Rakit mereka melayang perlahan di atas arus samar, seakan tersesat di perut dunia. Lalu tiba-tiba, suara berdesing halus membelah keheningan. Haris merasakan bulu kuduknya meremak. Sebuah bayangan hitam melintas cepat, begitu cepat hingga mata tak sempat mengikutinya. Putra Sidan sontak mengaktifkan ajian ngalengkasnya. Tubuhnya diselimuti aura hitam merah yang menggeram. Ajian ini, aku kenal gerakannya. Cepat, senyap, seperti bayangan yang menikam tanpa terlihat. Wirakusuma menggenggam tombaknya erat, menahan serangan yang nyaris mengenai mereka. Siapapun dia, kekuatannya bukan dari dunia yang biasa. Dari kabut, perlahan muncul sosok. Tubuhnya tinggi, langkahnya ringan, menyatu dengan kabut, seakan ia sendiri adalah bayangan. Wajahnya tetap samar, tak bisa ditangkap dengan jelas, seolah dunia roh sengaja menyembunyikannya. Suara itu terdengar dalam dan dingin. Haris, jalanmu berhenti di sini. Aku diperintahkan untuk menghancurkanmu. Haris maju selangkah, menatap lurus. Siapa kau dan siapa yang memerintahmu? Sosok itu tidak menjawab. Hanya satu gerakan tangannya membuat kabut berputar. Lalu ia menghilang, muncul kembali di sisi lain rakit. Serangan cepatnya nyaris menembus pertahanan Putra Sidan. Kalau saja Bayu tak segera mengangkat kedua tangannya, ombak air roh berguncang, membentuk tameng cair yang menahan tebasan. Dian, ini orang bukan main. Gerakannya kayak bayangan hidup. Bayu berdecak. Ratna yang sejak tadi terdiam, ini mendadak pucat. Tangannya gemetar saat menggenggam ujung kainnya. Dialah orang yang dimaksud oleh Yang Petro. Dan wajahnya muncul di mimpiku tadi malam. Semua menoleh padanya. Ratna menatap kabut, matanya kosong, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Itu Mahesa Nabrang. Nama itu jatuh begitu saja, membuat udara di sekeliling terasa lebih berat. Sosok itu berhenti sejenak, menatap Ratna dari balik kabut. Suaranya rendah, hampir seperti gumaman. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Ratna tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya semakin pucat. Mahesa menghela nafas berat. Lalu suaranya berubah tajam. Tapi aku tak peduli bagaimana kau bisa tahu namaku. Aku hanya tahu tugasku. Aku utusan dari Rengganis, dan tugasku adalah menghentikan langkah kalian. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap kembali ke dalam kabut. Namun hawa dingin dan tekanan spiritualnya masih menempel di udara.
Haris mengepalkan tangannya. Mahesa Nabrang, kalau dia benar pengikut Rengganis, berarti perjalanan kita akan lebih berat dari yang kukira. Putrasidan mendengus, matanya masih liar mencari sosok yang sudah menghilang. Yang aku tahu, ajian dan kanuragan seperti itu bukan milik orang sembarangan. Kalau dia musuh, kita harus waspada setiap saat. Wirakusuma mengangguk pelan. Tapi aku merasa dia belum memperlihatkan semuanya. Ratna menggigit bibirnya, lalu berbisik lirih. Belum waktunya kalian tahu. Mimpi itu lebih panjang dari sekedar malam ini. Haris menoleh, menatap Ratna dalam-dalam. Tapi Ratna mengalihkan pandangan, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Laut roh tiba-tiba bergetar. Cahaya merah samar muncul jauh di depan, menembus kabut, seperti bara api raksasa yang menunggu. Bayu menelan ludah. Oke, aku sudah punya firasat jelek. Dan biasanya, firasatku benar kalau tentang yang jelek-jelek. Haris tetap menatap cahaya merah itu. Tekadnya mengeras. Apapun yang menunggu kita di sana, kita akan hadapi. Tidak ada jalan lain. Kabut menutupi rakit mereka kembali. Suara tawa samar terdengar jauh di belakang. Suara Mahesa Nabrang yang entah mengejek, entah menguji. Dan rakit mereka terus meluncur menuju cahaya merah itu, menuju rahasia yang lebih dalam.